Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Inel. Di video kali ini saya akan membahas tentang keterbagian pada mata kuliah teori bilangan. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, tujuan pembelajaran video ini itu ada 3. Yang pertama, mahasiswa dapat menyebutkan definisi habis dibagi. Yang kedua, mahasiswa dapat membuktikan teorema-teorema keterbagian. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep keterbagian. Oke, kita langsung saja pada teori keterbagian. Berdasarkan algoritma pembagian untuk bilangan bulat A dan B, dengan B tidak sama dengan 0, maka selalu terdapat bilangan bulat Q dan R sehingga A sama dengan BQ plus R, di mana R lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil dari mutlak B. Nah, ini perlu adik-adik perhatikan. Nah, kasus khusus apabila nilai R sama dengan 0. Ketika R sama dengan 0, maka A sama dengan BQ. Dalam hal ini dikatakan bahwa B membagi A. Lihat ya, B membagi A dan dinotasikan dengan B garis lurus A. Ini ya, B garis lurus A artinya B membagi A. Nah, dari kasus khusus ini diperoleh definisi 1 yaitu suatu bilangan bulat A dikatakan habis dibagi dengan suatu bilangan bulat B ditulis dengan simbol. Ini tadi apa? B membagi A atau B garis lurus A. B membagi A ini. Ini kalau simbolnya B garis lurus A. Ini jika, lihat baik-baik, jika ada bilangan bulat Q sehingga A sama dengan QB. Jadi perhatikan bahwa A ini habis dibagi oleh B atau B ini membagi A jika ada bilangan bulat. Ingat ya, jika ada bilangan bulat Q sehingga A sama dengan QB. Oke, kita langsung pada contoh. Maksudnya bagaimana? Nah, sekarang coba. Apakah 4 itu membagi negatif 12? Yo adik-adik. Ya, benar ya, negatif 12 itu habis dibagi oleh 4, atau 4 itu membagi negatif 12. Kira-kira mengapa? Lihat, kita jawab berdasarkan definisi yang sudah diberikan. Dikatakan B membagi A jika ada bilangan bulat Q sehingga A sama dengan QB. Berarti sekarang 4 membagi negatif 12 jika apa? Mengapa? Karena ada bilangan bulat negatif 3 sehingga negatif 12 itu sama dengan 4 dikali negatif 3. Bagaimana adik-adik bisa paham? Oke, kita lanjut ke contoh berikut lagi. Apakah 3 membagi 10? Ayo. Ya, jadi 3 tidak membagi 10. 3 tidak membagi 10 atau 10 tidak habis dibagi oleh 3. Mengapa? Ya, karena tidak ada bilangan bulat K sehingga 10 itu sama dengan 3K. Bisa paham ya, kapan dikatakan habis membagi dan kapan dikatakan tidak habis dibagi. Oke, ini sekarang kita lanjut. Apakah A itu membagi 0 atau apakah 0 itu habis dibagi oleh A? Mengapa? Ya, karena ada bilangan bulat 0 sehingga 0 sama dengan A kali 0. Jadi kita berdasarkan definisi ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Apakah 1 itu membagi A? Atau apakah A itu habis dibagi oleh 1? Mengapa? Ya, karena ada bilangan bulat A sehingga A sama dengan 1 dikali A. Nah, ini perhatikan A pasti bilangan bulat karena kita tadi di definisi itu suatu bilangan bulat A dikatakan bla bla dan seterusnya ya. Jadi sudah diklaim bahwa berlaku jika A itu bilangan bulat ya. Oke, kita lanjut lagi. Apakah A membagi A? Nah, kira-kira apakah A membagi A atau apakah A habis dibagi oleh A? Ya, betul ya. Mengapa? Karena ada bilangan bulat 1 sehingga A sama dengan A kali 1. Bisa ya?
Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan tantangan untuk adik-adik. Apabila A membagi B, apakah negatif A membagi B? Nah, apa jawaban adik-adik dan jelaskan mengapa. Coba lihat berdasarkan contoh yang sudah Ibu berikan, kira-kira apa jawaban dari adik-adik? Oke, silakan jawab di kolom komentar. Boleh. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Berikutnya kita bicara berkaitan dengan teorema keterbagian. Ada beberapa teorema yang Ibu berikan berkaitan dengan keterbagian. Nah, ini ada dari 1 sampai 7 ya, tidak semua yang Ibu berikan, nanti silakan adik-adik cari sendiri. Tapi yang Ibu mau tujuannya Ibu tampilkan itu, Ibu mau tunjukkan bagaimana cara membuktikan teorema keterbagian yang ada. Nah, kita langsung saja pada teori keterbagian yang pertama, yaitu A membagi B, berarti A membagi B kali C untuk setiap bilangan bulat C. Oke, kita buktikan. Kita lihat A membagi B, artinya ada bilangan bulat K, sehingga B membagi AK. Oke, nah perhatikan untuk setiap bilangan bulat C berlaku BC sama dengan AK kali C. Jadi dari persamaan ini B sama dengan AK, kita kalikan kedua ruas dengan bilangan bulat C ya, itu berarti kita peroleh BC sama dengan AK kali C. Nah, kita perhatikan bahwa perkalian bilangan bulat itu ada sifat asosiatif, berarti AK kali C itu bisa menjadi A kali K, K kali C. Nah, perhatikan pula K ini bilangan bulat, C juga bilangan bulat. Perkalian dua bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat, sehingga kita bisa katakan bahwa KC di sini adalah bilangan bulat. Bisa paham ya? BC sama dengan A kali KC, di mana KC itu bilangan bulat. Nah, hal inilah sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa dengan demikian A itu membagi BC untuk suatu bilangan bulat C. Bisa paham ya adik-adik? Tadi sebelumnya definisi A membagi B itu jika ada bilangan bulat K sehingga B sama dengan AK. Berarti A membagi BC di sini berarti ada bilangan bulat KC sehingga BC sama dengan A kali KC ya. Nah, ini cara membuktikannya seperti ini. Oke, kita langsung saja pada teorema yang kedua, yaitu A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Nah, perhatikan bahwa kita lihat satu-satu. A membagi B. Nah, A membagi B artinya ada bilangan bulat K sehingga B sama dengan AK. Oke, kita lanjut lagi. B membagi C. B membagi C. Nah, ini artinya ada bilangan bulat L sehingga C sama dengan B kali L. Bisa ya? Sekarang kita lihat, kita peroleh persamaan C sama dengan B kali L. Nah, ini C sama dengan B kali L. Kita substitusikan B sama dengan AK. Nah, kita peroleh C sama dengan AK dikali L. Lalu, nah ini tadi sama dengan yang pembuktian pertama, ada sifat asosiatif pada perkalian bilangan bulat, maka kita bisa tuliskan A dikali KL. AK kali L itu sama dengan A dikali KL. Nah, K itu bilangan bulat, L bilangan bulat. Maka perkalian dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Berarti KL itu bilangan bulat. Nah, karena kita peroleh hasil seperti ini, maka bisa kita katakan bahwa A membagi C. Bisa ya? Bisa paham ya? Oke, ini untuk pembuktian yang teorema keterbagian yang kedua. Sekarang kita lihat teorema keterbagian yang ketiga. Nah, ini adik-adik perhatikan, A membagi B dan A membagi C. Maka A membagi BX tambah CY untuk suatu bilangan bulat X dan Y. Nah, kira-kira sudah ada langkah-langkah pembuktian di pikiran adik-adik bagaimana kira-kira? Oke, kita satu persatu dulu. Oh, A membagi B. A membagi B itu artinya ada bilangan bulat K sehingga B sama dengan AK. Kita lihat dulu satu persatu, lalu kita lihat keterkaitannya dengan yang ini.
Lalu kita lihat, oh A membagi C. A membagi C artinya ada bilangan bulat L sehingga C sama dengan AL. Bisa ya, bisa paham. Nah, dari sini coba kita lihat. Kita lihat bahwa untuk setiap bilangan bulat X, setiap X bilangan bulat berlaku BX sama dengan AKX. Jadi kalau yang ini kita kalikan kedua ruasnya dengan X. Nah, itu tidak mengubah tanda kesamaannya ya. Karena ini bilangan bulat, kita kalikan dengan ini ya tandanya tetap sama dengan. Ini BX sama dengan AKX. Begitu pula dengan yang persamaan kedua ini, C sama dengan AL, kita kalikan dengan Y ya. Untuk setiap Y bilangan bulat, berlaku CY sama dengan ALY. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian dari ini kita mulai BX tambah CY. BX tambah CY, nah BX-nya itu AKX, CY-nya itu ALY. Nah, perhatikan ini kita bisa faktorkan A dan kita peroleh A sama dengan KX tambah LY. Perhatikan K bilangan bulat, X bilangan bulat. Berarti perkalian dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. L juga bilangan bulat. Y juga bilangan bulat. Perkalian dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Nah, penjumlahan dua bilangan bulat juga menghasilkan bilangan bulat. Oke. Nah, ini berarti KX tambah LY itu juga bilangan bulat. Bisa paham ya? Nah, hal ini menunjukkan bahwa BX tambah CY itu habis dibagi A, atau kita bisa katakan A itu membagi BX tambah CY untuk sembarang X dan Y. Ya, bagaimana adik-adik bisa paham tentang bagaimana kita memanfaatkan definisi keterbagian atau definisi habis dibagi untuk membuktikan teorema-teorema keterbagian. Bisa ya adik-adik. Nah, untuk contoh teorema 4 sampai dengan 7, silakan adik-adik dicoba secara mandiri ya. Oke, jadi Ibu cukup memberikan ini ya, teorema 1, 2, dan 3. Diharapkan dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, adik-adik bisa gunakan untuk pembuktian teorema 4 sampai dengan 7. Oke, kita lanjut pada materi berikut, yaitu latihan soal yang berkaitan dengan keterbagian. Misalkan kita diberikan soal, buktikan bahwa jika A membagi B kuadrat kurang 1, maka A membagi B pangkat 4 kurang 1. Ini ya, kita diberikan soal seperti ini. Nah, buktinya kita lihat. Makanya kalau kalau dilihat yang tadi, pembuktian teorema, kita lihat dulu. Apa yang diklaim dulu, oh A membagi B kuadrat kurang 1. Berarti dari sini kita lihat dulu apa hubungannya. Oh, kalau A membagi B kuadrat kurang 1, ini berarti di pikiran kita harus sudah ada, oh artinya ada bilangan bulat K sehingga B kuadrat kurang 1 itu sama dengan A kali K. Dengan A dan B kuadrat kurang 1 adalah bilangan bulat. Sehingga kita perolehnya ini, B kuadrat kurang 1 sama dengan AK. Nah, kalau kita kalikan kedua ruas dengan B kuadrat plus 1, B kuadrat plus 1, B kuadrat plus 1, maka kita akan peroleh seperti ini. B kuadrat kurang 1 dikali B kuadrat plus 1 sama dengan A kali K dikali B kuadrat plus 1. Nah, ini merupakan selisih kuadrat ya. Berarti ini jadinya langsung B pangkat 4 dikurang 1. Ini kan B kuadrat dikuadratkan dikurang 1 kuadrat. Hasilnya adalah B pangkat 4 kurang 1 sama dengan, nah ini kita gunakan sifat asosiatif bilangan bulat. Berarti ini kita A dikali K dikali B kuadrat tambah 1. Oke. Nah, dengan demikian, ini kita lihat B kuadrat tambah 1 itu adalah B kuadrat kurang 1 tambah 2. Berarti B kuadrat tambah 1 tambah 2 itu adalah B kuadrat tambah 1. Nah, perhatikan bahwa karena ini tadi B kuadrat kurang 1 itu bilangan bulat. Ya toh? Nih, A dan B kuadrat kurang 1 adalah bilangan bulat.
B kuadrat kurang 1 adalah bilangan bulat. Maka B kuadrat tambah 1 tambah 2, ini B kuadrat kurang 1 itu bilangan bulat. Ditambah 2 juga merupakan bilangan bulat kan? Berarti B kuadrat kurang 1 tambah 2 itu adalah bilangan bulat. Ini penjumlahan dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Sehingga perkalian dari, nah ini kan B kuadrat kurang 1 tambah 2 adalah B kuadrat tambah 1. Berarti ini sudah bilangan, kita sudah klaim bahwa B kuadrat tambah 1 itu bilangan bulat. Kita kalikan dengan K juga bilangan bulat, maka K dikalikan B kuadrat tambah 1 itu juga merupakan bilangan bulat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada bilangan bulat K dikali B kuadrat tambah 1, sehingga B pangkat 4 kurang 1 itu sama dengan A dikali K kali B kuadrat tambah 1. Oke. Nah, jadi terbukti bahwa jika A membagi B kuadrat kurang 1, maka A membagi B pangkat 4 kurang 1. Oke, demikian penjelasan Ibu terkait keterbagian. Semoga apa yang disampaikan Ibu bermanfaat. Sampai jumpa.